Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tirukan suara sapi sama-sama. Tirukan suara sapi sama-sama. Tirukan suara sapi, tirukan suara sapi, tirukan, wahai anakku. Tepuk tangan. Bila aku, maka aku harus tenang. Tipa anak Tokana. Tipa itu adalah nama seorang pemuda. Dia sangatlah rajin, ramah pada semua orang. Dia pemuda soleh. Tinggal di Mamuju, berasal dari Mandar. Kira-kira dia berumur 18 tahun. Dia mempunyai cita-cita. Seperti anaknya ibu guru mempunyai semua cita-cita. Iya. Ada yang mau jadi polwan, polisi, siapa lagi? Tentara, dokter, dan satpam, dan semuanya adalah mulia. Tetapi teman kita yang satu ini, yang bernama Tipa, mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang prajurit di sebuah kerajaan. Alkisah, di suatu subuh, terdengarlah suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tipa pun bergegas menuju ke surau atau musola. Dia ingin sholat berjamaah di sana. Seusai sholat, satu persatu orang meninggalkan surau. Saking khusyuknya Tipa berpikir, ia tidak menyadari kalau sudah tidak ada orang selain dirinya di surau itu. Tiba-tiba muncullah seorang di sampingnya, orang tua berjenggot. Jenggotnya panjang, pakaiannya putih-putih. Ia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tipa pun menoleh ke samping. Waalaikumsalam. Tanpa basa-basi, orang tua itu memberikan sesuatu pada Tipa. Ini adalah toka-toka. Ambillah dan bawa kemana saja engkau pergi. Insya Allah akan bermanfaat di suatu hari nanti. Langsung Tipa pun segera mengambil toka-toka ini, lalu dia mengamati. Oh, ternyata toka-toka itu adalah seruas bambu yang ujungnya berlubang dan pangkalnya tertutup. Begitu Tipa menoleh ke samping untuk mengucapkan terima kasih, orang misterius itu sudah tidak ada. Lalu Tipa pun keluar surau untuk mencari orang tua itu, tetapi dia tidak menemukan siapa-siapa di luar sana. Lalu Tipa bergegas pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, karena dia tidak tahu mau diapakan benda ini. Ting, 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 ting. Wah.
waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Si Pak pun berpamitan kepada ibunya. Assalamualaikum, Tindok. Saya berangkat dulu ya. Tindoknya, waalaikumsalam. Semuanya KDA. Si Pak pun berjalan menuju ke kandang sapi sambil bernyanyi-nyanyi, dan sesekali ia menegur siapa saja yang dia temui di jalan. Aku ini si gembala sapi. Halo teman-teman. Happy year. Assalamualaikum Pak. Inilah kerjaku si gembala sapi. Apa yang kupikirkan lagi? Inilah kerjaku si gembala sapi, hatiku gembira selalu. Setibanya di kandang sapi, ia lalu membuka kandang sapinya. Selamat pagi sapi-sapi. Sapinya pun keluar dengan semangat, dengan tertib, keluar dari kandang. Lalu mereka semua pun berangkat menuju tempat gembalaan. Setibanya di tempat gembalaan, si Pak membiarkan sapi-sapinya memakan rumput. Lalu dia kembali mengamati topka-topkanya yang diberikan sama orang misterius tadi subuh. Lalu dia melihat lagi sapinya yang sedang asik menikmati makanannya sambil mengibas-ibaskan ekornya. Lalu si Pak pun iseng-iseng memasukkan ekor-ekor sapi yang sedang berkibas itu ke dalam topka-topka ini. Siap. Kadang ia berhasil memasukkan, kadang juga tidak berhasil. Jadi si Pak pun punya inisiatif untuk melatih kebiasaannya, mengasah keterampilannya untuk menggunakan topka-topka ini. Setiap hari dia terus berlatih dan berlatih. Hari demi hari dia lalui dengan sungguh-sungguh. Dia terus melatih kelincaan matanya, tangannya dalam menggunakan topka-topka ini. Akhirnya, karena dia bersungguh-sungguh latihan, akhirnya dia semakin lincah dan mahir. Singkat cerita, di suatu hari, si Pak tidak pergi mengembala, tetapi dia pergi mengambil rumput untuk makan sapi-sapinya dan dibawa ke kandang. Karena hari itu dia hendak ke hutan mencari kayu bakar. Karena kayu bakar di rumahnya habis. Makanya hari itu dia tidak pergi mengembala. Setelah dia memberikan rumput ke kandang sapinya, dia pun berjalan menuju hutan. Di dalam perjalanan, ia berpapasan dengan seorang raja, dengan baginda raja, rombongan raja yang hendak berburu ke hutan. Lalu dia pun berhenti, lalu menepi dan lalu memberi hormat kepada sang raja. Tetapi apa yang terjadi? Sang raja itu malah mendekati si Pak. Hai, anak muda, siapa namamu? Si Pak, Tuan. Bisakah kau mengantarkan kami ke hutan? Bisa. Mari saya antarkan, Tuan. Mereka semua pun berjalan menuju hutan. Sesampainya di hutan, tiba-tiba si Pak melihat anak panah melayang di udara yang hendak menembus dada sang raja.
Lalu Tipa melompat ke udara, hendak menghadang panah itu. Hiat! Akhirnya panah itu masuk ke dalam toka-tokanya si Tipa. Tidak jadi menembus dada raja. Lalu raja pun terperangah. Aku bangga padamu, anak muda. Sebagai tanda terima kasihku karena engkau telah berani melawan, karena engkau telah memberanikan diri untuk melindungi jiwaku dari maut, akan kuangkat engkau menjadi pengawal pribadiku. Tipa pun senang, gembira dan bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, engkau telah mengabulkan apa yang selama ini aku cita-citakan. Lalu Tipa pun pulang ke rumahnya, mengabarkan kepada kindoknya tadi. Akhirnya Tipa hidup berbahagia bersama kindoknya di kota raja. Jadi anak-anak, dari kisah di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila kita kreatif memanfaatkan sesuatu benda, kita rajin belajar, kita berlatih bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan menjadi pandai dan mahir. Dan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Apabila kita rendah hati, ramah pada semua orang, sopan dalam berbicara, itu akan membuahkan kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan kita pun juga harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah dan mampu memegang amanah sehingga menjadi menuju sukses. Sekian dulu cerita untuk hari ini. Besok kita akan bercerita lagi yang lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.